Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ridho Dinata, NPM 191201151. Video ini merupakan video pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak Zulkarnain Ridwan. Dalam video kali ini akan dibahas apa-apa saja yang akan dipelajari dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Hukum Pemerintahan Daerah sendiri merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang aturan-aturan terkait tata kelola pemerintahan daerah dan pelaksanaan pemerintahan yang ada di daerah. Dalam mata kuliah ini akan dibahas 12 tema, di antaranya konsep negara kesatuan dan federal, desentralisasi dan otonomi daerah, sejarah pemerintahan daerah, pembentukan daerah, urusan pemerintahan, hubungan antar pemerintahan daerah, DPRD, komisi-komisi di daerah, pemerintahan desa, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan daerah. Sebagaimana kita ketahui, negara kita merupakan negara yang berbentuk kesatuan. Berbeda dengan negara federal, negara kesatuan merupakan negara yang terdiri dari berbagai wilayah yang terselenggara dalam satu kesatuan tunggal. Dan pemerintah tertinggi merupakan pemerintah pusat yang kemudian mendelegasikan kekuasaan dan wewenangnya kepada satuan-satuan subnasional. Perbedaan mencolok antara negara kesatuan dengan negara federal, yakni negara kesatuan hanya mengakui satu kedaulatan, yakni kedaulatan negara. Berbeda dengan negara federal, dalam negara federal, kedaulatan suatu negara dapat diakui. Dalam hal ini adalah kedaulatan suatu negara bagian. Kemudian, dalam hubungan kerjasama antar negara, negara bagian dibebaskan untuk bekerja sama dengan negara lain. Tidak halnya dalam negara kesatuan. Pemerintah-pemerintah yang ada di daerah akan melakukan suatu izin terlebih dulu kepada pemerintah pusat ketika akan menjalin kerjasama dengan negara lain. Kemudian, dalam sistem pemerintahan di Indonesia juga dilaksanakan dengan menganut asas desentralisasi. Itu artinya terjadi penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di daerah. Dalam hal ini, Indonesia yang telah merdeka di tahun 1945 menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Itu artinya sejarah pembentukan pemerintahan daerah lahir tepat 1 hari setelah Indonesia merdeka. Sejarah pembentukan daerah di Indonesia dibagi menjadi 6 masa, yakni yang pertama adalah masa awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai dengan 1948. Yang kedua, masa Indonesia Serikat tahun 1949. Yang ketiga, masa Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 sampai 1959. Kemudian yang keempat adalah masa demokrasi terpemimpin dan gotong royong, yakni di tahun 1959 sampai 1965. Kemudian yang kelima adalah masa Orde Baru di tahun 1966 sampai 1988. Untuk yang terakhir adalah masa reformasi di tahun 1998 sampai sekarang. Di awal-awal kemerdekaan, sistem pemerintahan di Indonesia masih tidak stabil dan sering berganti-ganti. Hal ini tentu sebuah kewajaran, mengingat pada masa-masa awal kemerdekaan ini, politik Indonesia masih sangat labil. Hal ini juga diperparah dengan masih adanya konfrontasi yang dilakukan oleh negara Belanda. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada di daerah, pemerintah pusat berupaya untuk memberikan kewenangan yang lebih dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Konsep otonomi daerah ini dijalankan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dan prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, terdapat 3 asas yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah, seperti asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas perbantuan. Untuk sekarang ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini lahir sebagai salah satu dari 3 hasil pemecahan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di dalam undang-undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah didasari pada fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintahan untuk saling melengkapi pada visi, misi, dan tujuan yang terselenggara dalam urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan pada undang-undang ini dibedakan menjadi 3, yakni urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum yang menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat dan presiden. Kemudian terdapat urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan yang menjadi tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintahan yang ada di daerah. Untuk urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, serta agama. Untuk urusan pemerintahan umum dapat berupa pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku, penanganan konflik sosial, dan sebagainya. Untuk urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan juga urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib masih dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan bersubstansi pada pelayanan dasar. Juga ada urusan pemerintahan yang bersifat wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada intinya, urusan pemerintahan konkuren ini merupakan urusan pemerintahan yang sebagian besar berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Kemudian dalam mata kuliah hukum pemerintahan daerah ini, selain membahas hal-hal yang dasar seperti yang sudah saya jelaskan, juga membahas mengenai lembaga daerah seperti DPRD, beserta komisi-komisi yang ada di dalamnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersanding dengan kepala daerah. DPRD yang merupakan lembaga representasi dari rakyat ini memiliki fungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan daerah di samping dengan fungsi lain seperti membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala daerah, membahas dan menyetujui peraturan daerah terkait APBD, serta melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu, dalam hukum pemerintahan daerah ini juga dibahas pula mengenai pemekaran suatu wilayah, peraturan daerah, perancangan pembangunan daerah, dan pemerintahan desa. Mengenai pemekaran daerah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan daerah persiapan yang diatur dalam pasal 33 ayat 3 yang kini membagi persyaratan pembentukan daerah persiapan menjadi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi. Hal ini dikarenakan akan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi daerah otonom baru atau DOB. Dari beberapa tema tersebut, menurut saya perencanaan pembangunan daerah merupakan tema yang paling menarik. Mengapa demikian? Karena menurut saya dari tema tersebut mahasiswa dapat turut beropini dan mengeluarkan pendapatnya terkait dengan rancangan pembangunan daerah. Misalnya, saya yang berdomisili di Lampung Tengah dapat mengeluarkan opini dan pendapat saya terkait dengan rancangan pembangunan daerah.
Demikianlah video ini terkait dengan materi apa-apa saja yang dipelajari dalam hukum pemerintahan daerah. Saya Fani Ridho Dinata mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.